Eh, Memang saya perhatikan ada beberapa hal yang seharusnya RT RW itu sampaikan ke masyarakat di dalam mereka melakukan seleksi itu tadi. Karena apa? Kita juga sudah putuskan siapa-siapa yang tidak boleh mendapatkan bantuan ini gitu. Contoh misalnya ASN itu jelas nggak dapat, TNI Polri itu nggak dapat, pegawai BUMN, apalagi anggota DPRD gitu. Ya ini nggak dapat, dan juga pengusaha-pengusaha besar. Malah kita berharap itu dari yang kriteria yang saya sampaikan itu tadi, ya kalaupun mereka bisa menyumbang dengan materi untuk ke masyarakat yang membutuhkan, tetapi misalnya kayak untuk TNI Polri misalnya, mereka yang kita ajak ke lapangan untuk turun, ini juga sebagai satu pengorbanan dan bentuk kerjasama dari kita ke mereka itu untuk sama-sama kita menanggulangi COVID-19 ini. Berarti RT RW harus transparan ya, Bang? Betul. Jadi kita harapkan itu memang RT RW yang menjadi ujung tombak pemerintah ini ya di tingkat bawah itu betul-betul selektif tanpa memandang atau menghilangkan yang namanya nepotismenya dulu lah ya. Jangan kita lihat misalnya nih RT-nya nggak suka dengan si A, sementara si A itu memang harusnya layak untuk mendapat bantuan gitu. Jadi jangan dihilangkan yang menjadi hak dia gitu. Itu kita harapkan itu bisa berjalan. Mau sampaikan, janganlah kita menangguk di air keruh, ya, itu dulu. Ya. Karena apa? Kita bisa lihat dari kasus atau kejadian misalnya seperti di waktu tsunami tempo hari ya, itu banyak pasca tsunami itu banyak juga pejabat-pejabat itu yang menggunakan atau menyalahgunakan dia punya kewenangan itu ya dalam mengalokasikan bantuan baik itu dari swasta maupun yang bersumber dari APBD plus APBN lewat pusat ya, itu akhirnya itu ke penjara juga ujungnya gitu. Makanya di sini kita berharap jangan sampai nantinya pasca virus corona ini berlalu ada pejabat-pejabat yang seharusnya kita harapkan bisa amanah dalam mengemban tugasnya ternyata menyalahgunakan anggaran itu tadi gitu. Untuk pembagian sembako sendiri gimana, Bang, harapannya? Nah, jadi memang ini kan dibutuhkan gerak cepat ini sebenarnya untuk melihat masyarakat kita itu yang seperti apa atau kriterianya yang seperti apa yang layak untuk menerima bantuan ini tadi gitu ya. Nah, makanya kita juga sudah membuat beberapa ya gambaran atau kriteria antara lain ya yang diharapkan untuk yang mendapatkan bantuan itu tadi itu misalnya dari karyawan yang terkena PHK ya, yang terkena PHK imbas daripada COVID-19 ini, itu satu. Yang kedua kita juga harapkan dari saudara-saudara kita yang pekerjaannya itu ojek online ya, itu juga kita ini kan. Selanjutnya dari untuk supir taksi, karena kita lihat sendiri dari pemerintah pusat sendiri pun misalnya sudah memberikan keringanan untuk penundaan daripada kredit mereka apabila mobil atau motor mereka itu dalam keadaan mencicil gitu. Itu juga sudah kita masukkan. Kemudian yang buruh bangunan harian, contohnya misalnya mereka itu kerja hari ini gajiannya itu hari Sabtu gitu kan, sekali seminggu mereka bisa gajian. Nah ini juga yang menjadi perhatian kita. Selanjutnya itu yang pedagang-pedagang kecil atau pedagang pinggir jalan. Kita bisa lihat sendiri imbasnya ini saat ini ya, jangankan untuk membeli, singgah saja pun orang sudah tidak gitu ya, untuk customer mereka atau pembeli mereka gitu. Nah ini yang kita kita siapkan ya untuk nantinya menjadi sasaran daripada penerima bantuan ini tadi gitu.